Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Jadi masih dalam rangka penguatan adab, ya. Mohon 2 hari ini kita bersabar untuk tidak bosan-bosan mendengarkan ceramah tentang adab. Jika adab dituntut untuk dimiliki oleh setiap muslim, atau setiap muslim jika dituntut untuk beradab, maka mas'ul dan pimpinan lebih dituntut untuk beradab. Karena mas'ul dan pimpinan adalah pertama, pusat perhatian. Mas'ul, pusat perhatian orang-orang yang diurus, sebagaimana guru pusat perhatian murid-murid. Maka pandangan orang-orang yang di bawah itu sangat terikat dengan pandangan orang-orang yang di atas. Apa yang dipandang baik yang di atas, itulah yang akan dipandang baik juga oleh orang yang di bawah. Karena itulah Imam Syafi'i ketika berkunjung ke Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah, beliau didudukkan di samping guru dari para putra mahkota. Lalu beliau diminta untuk memberikan nasihat kepada gurunya, yaitu Abu Abdis Somad, atau dalam riwayat adalah Al-Imam Al-Asma'i. Wahai Imam Syafi'i, tolong engkau beri nasihat kepada guru dari para putra mahkota Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i? Yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i adalah liyakun awwalu ma tabda'u bihi min islahi auladi amiril mu'minin huwa islahu nafsik. Hendaklah langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam rangka memperbaiki anak-anak khalifah, para putra mahkota, adalah engkau memperbaiki dirimu sendiri. Langkah pertama untuk menjadikan para putra mahkota itu berakhlak dan beradab adalah mulai dengan dirimu berakhlak dan beradab dulu. Li'anna a'yunahum ma'qudatun bi'ainaika. Karena pandangan mereka itu terkait dengan pandanganmu. Fal hasanu indahum ma tuhsinuhu. Yang baik bagi mereka dalam pandangan mereka adalah apa yang kamu anggap baik. Wal qabihu indahum ma tatrukuhu. Dan yang jelek, yang buruk dalam pandangan mereka adalah yang kamu tinggalkan. Maka jangan sampai kamu seorang guru memandang sesuatu yang buruk dengan sebagai sesuatu yang baik, dan itu akan dijadikan baik juga oleh anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Atau kamu meninggalkan sesuatu yang baik, maka dianggap oleh anak-anak putra mahkota sebagai sesuatu yang buruk. Makanya apa yang boleh bagi keumuman orang itu belum tentu boleh bagi pimpinan. Meskipun itu perkara mubah. Apa yang bagi orang-orang biasa itu nggak masalah, tapi bagi mas'ulin bisa nggak boleh. Misal, sholat sunnah. Hukumnya apa sholat sunnah? Ya sunnah, namanya juga sholat sunnah. Bagi orang-orang awam ditinggalkan biasa. Tapi bagi pimpinan kalau meninggalkan bawahannya melihat, maka mereka juga akan berpandangan bahwa sholat sunnah itu
nggak perlu dilakukan. Karena pimpinan juga nggak melakukan. Maka pandangan orang bawah itu terkait dengan pandangan yang di atas. Alasan kedua, karena pimpinan itu dijadikan pimpinan mas'ul untuk diikuti. Kalau Rasulullah pernah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika imam ngajak rukuk maka rukuklah. Itu pimpinan. Maka enggak boleh ketika imam ngajak rukuk makmumnya sujud. Maka sampai dalam masalah khilafiyah pun yang afdal adalah ketika imam kunut, makmum harus juga kunut. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam itu jadikan imam pimpinan untuk diikuti. Logika ini sama di luar sholat. Mas'ul dijadikan mas'ul untuk diikuti. Pimpinan dijadikan pimpinan untuk diikuti. Maka apapun yang dilakukan oleh imam, oleh pimpinan, oleh mas'ul itu pasti akan ditiru oleh yang di bawah. Sampai pada sesuatu yang sebenarnya nggak pantas untuk diikuti, akan diikuti juga. Atau sesuatu yang nggak wajib diikuti juga. Nabi dalam sholat misalkan pernah suatu ketika, dan Nabi biasa sholat pakai sandal. Sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu. Satu ketika dalam sholat Nabi Muhammad SAW tiba-tiba melepas saat sholat, melepas sandalnya. Dua sandalnya dilepas dan ditaruh di sebelah kiri. Itu semua makmum melempar sandal-sandalnya dari kakinya. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikut. Ya udah, Nabi lepas sandal, ya lepas sandal. Setelah sholat Nabi menegur para jamaah, para makmumin, para sahabat radhiyallahu anhum, ma balukum alqaitum ni'alakum. Ngapain kalian melepas sandal-sandal kalian? Maka jawab sahabat adalah, karena kami melihat engkau melepas sandalmu. Jadi sudah nggak pakai logika orang bawah itu untuk harus mengikuti atasannya, sehingga bahaya perilaku atasan itu. Aku itu melepas sandal karena Jibril datang mengabari kepadaku bahwa di kedua sandalku ada barang najis. Lalu aku lepas. Karena syarat sah sholat adalah apa? Selain badan suci, pakaian suci, ya tempat juga suci semuanya. Maka sandal termasuk bagian yang kita pakai. Harus suci juga, maka dilepas. Itu alasannya. Jadi nggak sembarang ikuti, nggak sembarang ikuti, yang baik diikuti, yang tidak baik tidak diikuti. Tapi karena seorang pimpinan, ya kemudian yang dipimpin mengikuti apa adanya, tidak boleh disalahkan juga, karena itu juga akibat dari pimpinan yang mencontohkan yang salah. Tapi dalam konteks Nabi tentu itu di dalam sholat. Inilah al-adabu qablal ilmi, adab sebelum ilmu, yang diantara maknanya adalah seorang guru harus beradab dulu sebelum mengajar. Kenapa? Karena pertama yang diambil oleh anak didik, oleh murid dari guru itu adabnya. Sehingga kata-kata al-adabu qablal ilmi itu juga berlaku kepada guru, bukan hanya kepada murid. Murid ya ngambil adab dulu sebelum ilmunya. Itu berarti guru sebelum mengajar harus beradab dulu sebelum ilmu. Maka seperti itu pula pimpinan. Kalau ada al-adabu qablal ilmi, maka ada al-adabu qabla al-mas'uliyah. Adab dulu sebelum memegang tanggung jawab. Maka kriteria mas'ul itu yang pertama adalah harus beradab. Karena nanti akan diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Inilah yang kemudian membuat Ibnu Mubarak ketika belajar, beliau harus lebih concern belajar adab. Ta'allamtul adaba 30 aman. Aku belajar adab 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma
ishrina aman. Aku belajar adab 20 tahun. Lebih banyak mana? Belajar adab. Wa qala kadal adabu an yakuna thulutsail ilmi. Dan hampir-hampir adab itu sepadan dengan 2/3 ilmu. Maka seorang guru, seorang mas'ul atau pimpinan, jika ingin orang-orang yang dipimpin murid-muridnya beradab, harus menjadi qudwah. Kalau tidak, murid-murid dan yang dipimpin akan kehilangan berapa ilmu? 2/3 ilmu. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perumpamaan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan atau tidak beradab. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, ilmu Taurat, ya, atau orang-orang yang punya ilmu Taurat tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang bawa kitab-kitab gede. Keledai bawa kitab-kitab gede, kita kira-kira dapat mengambil manfaat dari kitab-kitab atau tidak? Dan keledai itu selalu dibuat permisalan, masal dalam di antara orang-orang Arab itu untuk menggambarkan kebodohan, al-hamaqah. Maka bodoh orang itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Itulah kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani yang punya kitab yang monumental, kitab dalam Hadisul Ahkam. Apa itu? Kitab Ibnu Hajar Bulughul Maram. Itu kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, dengan fikih. Jadi dimulai dari bab tohara, bab sholat, kemudian puasa, zakat, dan seterusnya. Dan ditutup di akhir itu ada bab Kitabul Jami'. Itu kitab atau bab khusus berbicara tentang akhlak dan adab. Mestinya adab dulu, baru ilmunya kan? Tapi ini ilmu dulu, baru adab. Untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang berilmu itu harus disertai adab. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan menipu kita, ya, membuat kita tertipu, terperdaya untuk kemudian sombong dan tidak beradab. Jadi terkadang ada orang berilmu tapi tidak beradab. Ya, seperti keledai tadi yang bawa kitab-kitab gede, ilmunya banyak. Ke majelis taklim juga rajin, bahkan ibadahnya juga bagus. Tapi giliran bayar hutang, nah, berarti tidak adab. Termasuk manusia yang menjadi pusat perhatian sehingga harus beradab adalah dai. Dai itu pusat perhatian masyarakat, para mandu'i. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, pesan Rasulullah adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena inilah barometer pertama yang dilihat oleh masyarakat. Masyarakat nggak melihat akidahmu apa. Karena akidah itu perkara hati. Tapi pertama yang dilihat adalah adab dan akhlak. Itu yang jadi barometer masyarakat. Kalau bagus, orang akan datang dengan berbondong-bondong. Tapi kalau itu tidak bagus, meskipun dia membawa akidah sahihah, khatam syarah tauhid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, masyarakat tidak akan mendatang ilmunya karena tidak ada adab, tidak ada akhlak. Itu kenapa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad adalah agar berakhlak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masyarakat Arab masuk Islam itu bukan dengan perang. Ya, meskipun orang-orang orientalis mendengung-dengungkan ini bahwa Nabi Muhammad itu menjadikan orang-orang Arab masuk Islam itu melalui apa? Melalui pedang, melalui perang. Tapi tidak, dengan adab, dengan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh dan tauladan yang baik, yaitu adab dan akhlak. Dan
ketika Allah mengatakan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbik rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Rabb al-alamin yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang disebut dengan Al-Amin ala qalbika, kepada hati kamu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, sehingga engkau layak memberikan peringatan kepada manusia. Ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan hati Nabi Muhammad SAW ini, kenapa hidup? Karena Nabi Muhammad SAW sudah merespon al-awamir al-ilahiyah fil Quran, merespon perintah-perintah Al-Quran lebih dulu sebelum mengajak orang untuk merespon Al-Quran. Artinya Nabi beradab dengan adab Al-Quran dulu sebelum mengajak orang untuk beradab dengan Al-Quran. Karena itu ketika istrinya ditanya, Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, jawab beliau adalah kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi merespon dulu, menjadikan Al-Quran adabnya dulu, akhlaknya dulu, baru ngajak orang, sehingga orang mudah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan hati yang hidup, hati yang merespon dulu sebelum ngajak orang lain untuk merespon. Maka benar kata Imam Ahmad bin Hanbal, sautul qalbi ilal qalbi yasri, suara hati itu kepada hati pasti nyampe. Tapi kalau hanya suara otak, suara intelektualitas tanpa hati, tidak akan nyampe kepada hati. Sementara dakwah itu adalah komunikasi hati. Ini rahasia kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW begitu mudah diterima oleh masyarakat Arab saat itu. Hanya dalam 23 tahun orang-orang Arab masuk Islam karena akhlak dan adab Rasulullah SAW. Bagaimana misalkan Sumamah yang masuk Islam karena adab Rasulullah SAW. Bagaimana penduduk Mekah masuk Islam dengan berbondong-bondong afwaja, meskipun pernah mengusir Nabi dari Mekah, ya. Tapi Nabi membalas dengan kebaikan, dengan membebaskan mereka, tidak membalas dendam mereka. Ini akhlak dan adab Rasulullah SAW yang kemudian membuat masyarakat Mekah fathu, yakni takluk dan semuanya masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi para mas'ulin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah renungan sedikit tentang adab dan pentingnya adab dan akhlak bagi kita semuanya para mas'ulin. Mudah-mudahan bisa semakin mengokohkan akhlak dan adab kita semuanya dan menguatkan paradigma berpikir kita bahwa ternyata adab itu justru bagi kita itu jauh lebih penting ketimbang anak-anak didik kita. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.